hereditas dan teori lingkungan, ya, pengalaman dan lingkungan. Lanjut, masih ada yang mau disampaikan tentang teori-teori ini, ataukah sudah dianggap cukup, Astuti? Baru kita melangkah ke pertanyaan kedua. Cukup, saya kira cukup. Ya. Dijawab pertanyaan kedua tentang pendidikan. Pendidikan. Ya, tadi kan ada pertanyaan kedua yang ditujukan kepada pemakalan kedua. Iya, makasih untuk pertanyaan dari Mbak Maina, ya, tahapan-tahapan tujuan sementara, ya, sebagaimana informasi tadi bahwa tujuan pendidikan Islam itu ada 4, ya, salah satunya adalah tujuan sementara. Jadi tujuan sementara ini itu nanti dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu. Dan ini terprogram dalam kurikulum pendidikan, ya, kurikulum pendidikan formal. Artinya tujuan sementara ini tidak kayak tujuan umum tadi, ya. Tidak kayak tujuan akhir. Kalau tujuan akhir tadi kan berorientasi eskatologis, ya, keakhiratan, ya. Tetapi tujuan sementara ini bisa sebenarnya kita kaitkan dengan teori taksonomi Bloom itu, ya, afektif, psikomotorik dan kognitif yang yang bisa diukur, ya, dari proses pembelajaran itu bagaimana sikapnya peserta didik kita, dan itu proses penyelenggaraan pendidikan itu harus memiliki tujuan seperti tadi, tujuan sementara. Anak kita afektifnya, pengetahuan kognitifnya, pengetahuan tentang nilai-nilai keislaman dan materi-materi keislaman sejauh mana. Begitu juga dengan mungkin psikomotorik, ya, kaifiatnya, tata cara dalam pengamalan materi-materi keislaman, ya, ubudiyahnya, tata cara berwudu, tayamum, itu kan kaifiat, itu masuk psikomotorik, ya, termasuk juga mungkin afektifnya, sikap, ya, keteladanan, kemudian sopan, itu kan menjadi penilaian akhir dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, ya, secara bertahap. Jadi untuk tujuan sementara itu tahapannya sebenarnya bukan hanya nanti terakhir. Jadi ada proses pelajaran, ada pengalaman praktis yang dilalui oleh peserta didik. Ya, kalau kita kaitkan materi sebelumnya adalah ada areal edukatif, ya, yang membentuk peserta baik pengetahuan dan sikap dan keterampilannya, ya, pengalaman praktis itu tadi, ya, empirisme mungkin, ya, selain kecerdasan bawaan dari anaknya, ya, sifatnya nativisme tadi. Saya kira itu. Jadi untuk mengukur tujuan sementara itu dia tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang terencana dalam bentuk pendidikan formal, dan nanti bisa diukur, ya, apakah tujuan sementara ini atau tujuan sementara itu tadi, tujuan penyelenggaraan pembelajaran itu sesuai dengan KKM, istilahnya kriteria ketuntasan minimal kalau di guru, ya, atau tidak, ya, karena sering kita lihat kognitifnya peserta didik kita, ya, pengetahuannya banyak tapi sikapnya kurang bagus. Jadi tiga ini yang menjadi standar nilai, menjadi nilai akhir dalam mengukur apakah peserta didik kita ini nilainya bagus atau tidak di tiga aspek tadi seperti ditawarkan oleh taksonomi Bloom. Ya, sekiranya cukup. Terima kasih. Ya, jadi peserta didik ini bukan saja kita tertuju kepada peserta didik, tapi siapa pendidiknya, dia juga harus mengetahui. Ya, dia juga harus mengetahui bagaimana perkembangan anak. Ya, contohnya seperti perkembangan emosi,
perkembangan emosi itu berbeda antara perkembangan emosi anak dengan perkembangan emosi orang dewasa. Itu kalau guru menyapu rata semua itu saya kira sudah salah pendidikannya. Karenanya seorang guru harus mengetahui mulai dulu dari perkembangan fisiknya, lalu perkembangan intelektualnya, ya, intelijensinya, dan seterusnya. Baru nanti terakhir adalah perkembangan kesadaran beragamanya. Jadi seorang guru tidak mensapu rata, menyamakan semua manusia karena menyamakan semua peserta didik karena berbeda-beda. Dari mana perbedaan itu tergantung dari ya keturunan, apa pendidikan dari orang tua itu sangat-sangat tergantung dari situ. Ya, jadi secara umum memang ada di dalam buku kita bisa baca, tetapi ada ciri-ciri tersendiri dari anak didik ya. Kenapa seperti itu berbeda? Karena berbeda cara mendidik. Orang tua mungkin yang tidak ada jiwa pendidiknya, ataukah kalau seorang ibu tidak bersifat keibuan atau seorang bapak tidak bersifat kebapaan, ya hanya melahirkan anak, terserah anak itu berkembang atau tidak, itu tidak terpikir oleh mereka. Maka nanti pendidikan yang kita inginkan itu tidak sempurna. Ya, jadi ya paling tidak seorang orang tua, orang guru harus mengetahui tentang ilmu jiwa pendidikan, ilmu jiwa sosial, ilmu jiwa anak, ilmu jiwa muda. Bahkan ada juga namanya ilmu jiwa perempuan, karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki ya. Kalau seorang guru mau sapu rata antara laki-laki dan perempuan juga itu tidak apa ya. Betul Bu Prof, nggak boleh. Tidak boleh disampaikan. Iya. Dari segi strukturnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Sudah umum kita ketahui bahwa perempuan itu ya kata teori ini menyatakan bahwa itu ya 75% perasaan, kemudian laki-laki 25%. Kalau mau dikasari seperti laki-laki bisa menerima tapi perempuan tidak. Iya, karena perasaannya lebih menonjol daripada laki-laki. Tapi kalau mau dipaksakan untuk pintar, ya kita kembali kepada teori bahwa kemampuan akal perempuan itu hanya 25% berbeda dengan laki-laki. Makanya ya dalam kenyataan sehari-hari perempuan itu stagnan ya. Itu kalau ada yang cerdas 1, 2, 3 orang saja, itulah yang kita sebut biasa tomboy. Kepada sifat keibuan. Iya. Seperti itu ya. Paling tidak kita bisa mengetahui misalnya perkembangan emosi anak itu, perkembangan emosi anak berlangsung cepat dan cepat selesai ya. Sepertinya menangis itu kan emosi, itu menangis itu ya, marah, tapi terus diperlihatkan gula-gula terus berhenti, itu berarti cepat datangnya dan cepat perginya, berbeda dengan orang dewasa. Dewasa itu lambat perginya, dia ada pendam dalam hatinya. Seperti itu ya. Itu banyak contoh yang kita lihat apabila kita membaca ilmu jiwa perkembangan. Saya kira tidak cukup untuk kita terangkan di sini. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Ya, saya senang dengan ini kalau ada yang bertanya. Kita masuk ke sesi kedua. Ada Ibu Rahma kayaknya. Baik, silakan. Besok ujian. Besok. Ibu Rahma. Atau Ibu Astri mungkin? Bukan masalah nih. Mau bikin sebentar. Suara aku kedengaran? Halo? Ya, oke. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemateri kita pada siang hari ini, untuk pemateri pertama Pak, ketika berbicara teori empirisme dan nativisme serta konvergensi itu sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa empirisme itu ya lekat dengan teori tabula rasa, di mana seorang anak atau seorang manusia itu lahir dalam keadaan fitrah,
Kemudian nativisme itu teori lingkungan, bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Saya ingin